Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi ya bersama Pak Septian ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali nih mengenai materi terakhir di mata pelajaran sosiologi, yaitu pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya komunitas dan kearifan lokal. Nah, dan di materi akhir ini, penutup di materi sosiologi, kita akan mempelajari mengenai pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal. Oke, seperti apa ya? Langsung saja, jangan pernah berpikir gagal terlebih dahulu sebelum mencoba. Usahakan terbaik dengan terus berjalan, terus belajar dan berdoa. Terus berpikir kamu bisa dan maka kamu akan bisa. Pak Septian ya. Oke, let us pray together. Pray start. Pray finish. Oke, kita mulai ke slide yang pertama. Henshin. Oke, yang pertama ya dalam pemberdayaan komunitas. Nah, hal yang paling utama ya yang perlu kita upayakan untuk mengatasi pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pentingnya mengatasi kenakalan remaja berdasarkan kearifan lokal. Nah, jadi di sini ya pada poin pertama ini memang pada dasarnya kenakalan remaja ini dapat dipengaruhi oleh karena pengaruh dari globalisasi tersebut. Nah, globalisasi di sini memang pengaruhnya dari luar Indonesia, yaitu dari barat, timur, kemudian dari Eropa, Amerika dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga banyak sekali ya dampak dari globalisasi yang baik positif ataupun negatif ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun kenakalan remaja di sini merupakan contoh dari kenakalan ataupun pengaruh globalisasi yang negatif. Nah, seharusnya ya masyarakat juga mampu nih bersikap secara kritis ya untuk memilih mana yang sesuai dengan nilai dan norma dari budaya Indonesia itu sendiri. Jadi memang terkadang anak-anak remaja itu terjebak di antara dua pilihan ya. Memang dia tidak mengetahui nilai dan norma dari kebudayaan Indonesia, jadi dia mengikuti budaya, lebih cenderung mengikuti budaya barat-baratan. Oke ya, itu sekilas tentang kenakalan remaja. Nah, jadi secara umum kenakalan remaja di sini dapat kita atasi dengan tindakan preventif. Nah, tindakan preventif di sini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, jadi memang pada dasarnya kalau memang sejahtera keluarga tersebut, insya Allah nanti anak-anak yang ada di dalam rumah tersebut akan terkontrol dengan baik ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan inilah yang dapat mempengaruhi suatu watak ataupun karakter ya dari remaja itu sendiri ataupun individu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membuat klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk membantu remaja. Ini sudah ada beberapa ya klinik-klinik psikologis, terutama di Palembang ini sudah ada. Kemudian yang keempat, mendirikan sekolah untuk remaja yang kurang mampu. Nah, memang di sini sudah ada beberapa dermawan ya yang menyiapkan sekolah-sekolah bagi orang-orang yang kurang mampu. Jadi memang kalau seseorang itu tidak sekolah, kecenderungan dia membuat menjadi remaja yang nakal itu sangat besar, karena memang pada dasarnya dia tidak mampu untuk bersekolah dan dia cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Kemudian mendirikan tempat latihan menyalurkan kreativitas remaja ya, bisa di sini salah satunya panahan ya, berkuda ya, di Indonesia sudah ada. Kemudian flying fox dan lain-lain itu merupakan tempat-tempat di mana remaja
bisa menuangkan kreativitas mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan tempat rekreasi yang sehat untuk para remaja. Jadi di sini tempat rekreasi di sini bisa berupa taman ya, taman untuk berolahraga dari seorang remaja tersebut ataupun yang melakukan aktivitas olahraga yang positif lainnya. Ini ya 6 tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi ataupun mengurangi, meminimalisir dari dampak kenakalan remaja tersebut. Oke, next. Oke, nah secara umum memang kenakalan remaja dapat diatasi melalui tindakan preventif ya, yang tadi pada slide sebelumnya. Kemudian melalui pendekatan kearifan lokal ya, di sini juga bisa kita artikan pematuhan nilai dan norma dari budaya itu sendiri. Memang budaya ini memiliki adat istiadat, yang mana adat istiadat ini memiliki yang namanya nilai dan norma yang sudah turun menurun dari leluhur mereka masing-masing. Kemudian memaksimalkan peran pendidikan. Nah, jadi di sini sekolah ataupun kampus beserta pendidikan merupakan tempat di mana remaja tersebut dapat minimalisir kecenderungan kenakalan remajanya. Nah, kemudian yang kedua, upaya untuk mengatasi perubahan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Nah, jadi dengan kearifan lokal juga diharapkan kenakalan remaja tersebut dapat hilang dengan sendirinya. Dengan cara mengatasi permasalahan sosial dengan kearifan lokal berarti menggunakan pendekatan keluarga. Nah, di sini poin keluarga sangatlah berperan penting ya, karena keluarga di sini merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian musyawarah ya, jikalau memang ada masalah dari satu kubu ke kubu yang lainnya, ini harus ada yang menengahi, harus ada yang dimusyawarahkan sehingga tidak terjadinya bentrokan, kemudian kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya. Kemudian nilai dan norma lokal yang berlaku di masyarakat setempat. Nah, di sini juga nanti ada salah satu contoh ya, yaitu Kampung Naga. Nah, Kampung Naga di sini yang mana nilai dan norma lokal yang berlaku di masyarakat setempat tersebut. Nah, contohnya yaitu masyarakat di Kampung Naga yang tepatnya di Tasikmalaya ya. Nah, masyarakat di sini memang mereka jauh dari adanya globalisasi, mereka juga jauh dari kota, dan mereka di sini sangat tidak terpengaruh ya oleh kehidupan luar. Jadi di sini tidak ada handphone, TV, kemudian alat-alat elektronik maju yang lainnya. Mereka berasumsi bahwasannya ataupun beranggapan bahwasannya di tempat mereka ini mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya. Jadi mereka tidak perlu lagi yang namanya pengaruh kebudayaan dari luar. Kemudian mereka juga patuh dan dengan nilai dan norma dari leluhur mereka ya, yang diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satu contoh yang mereka patuhi adalah tidak memotong pohon ya. Nah, kalau mereka memotong pohon, mereka akan dikucilkan dari desa seperti itu. Nah, jadi mereka patuh akan nilai dan norma dari leluhur yang sudah turun-menurun mereka lakukan. Jadi memang masyarakat di Kampung Naga ini memang merupakan contoh tindakan yang bisa mengurangi tindakan kenakalan remaja. Oke, jadi kesimpulannya ya, fungsi dari kearifan lokal perlu diperkuat ya di tengah arus globalisasi, karena kearifan lokal dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada lingkungan. Jadi kearifan lokal ini juga menjadi dasar fondasi
bagi pemberdayaan masyarakat ke depannya, baik itu dalam orientasi pembangunan ataupun pelestarian lingkungan. Oke, sampai sini paham ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, see you next time ya. Thank you very much. If you have any question, you can write on this comments. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.